Oke, perkenalkan nama saya Henry. Nama saya Brian. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara tambah data cicilan, kredit, atau juga cash. Ya, pertama tuh pasti kita perlu bikin dulu ya tampilannya dulu, seperti text view-nya, ada edit text-nya ini, terus ada text view juga kita pakai yang kode kredit, lalu spinnernya, edit text-nya untuk tanggal, terus ini edit text untuk edit cicilannya, edit text cicilan pun ya sama juga. Untuk yang cash juga sama saja isinya seperti ini ya, cuma beda di datanya saja ya. Lalu untuk sistemnya mulai dari tambah cash dulu. Oke, di tambah cash ini ada ini semua. Ini tuh untuk memanggil yang edit text yang kode cashnya, tanggal, spinner juga buttonnya. Atau juga ini tuh memanggil yang listnya. Atau yang di sini tuh dia untuk menyambungkan Thunder Studio ke VS Code yang tadi lewat PHP. Terus di bagian sini dia untuk mencari add code sama add tanggal ini dari ID yang di sini. Terus juga ada lognya. Jadi untuk mengambil data pembeli sama data mobilnya. Terus ada add tanggal. Untuk diambil ke show that picker, show that if juga. Jika data yang belum diisi maka dia bakal muncul tag-nya, isi semua data. Dan jika sudah diisi maka dia bakalan memasukkan datanya ke sini semua. Lalu selanjutnya ada show the picker. Video yang ini untuk membuat kalendernya ya. Jadi kalender tahunan, bulan dan juga harinya. Ini. Terus tadi lot pembeli ini untuk mengambil data pembelinya, seperti nama pembeli dan juga KTP-nya. Ada juga listnya juga. Yang kedua sama saja, yaitu lot mobil. Ini untuk mengambil data mobil seperti kode mobil, merek, tipe, warna, dan juga harga. Beserta listnya juga kita tampilkan nanti. Dan yang terakhir ada simpan data. Jika data yang masih disimpan maka dia bakal muncul teksnya data masih disimpan. Dan dia akan memasukkan datanya di bagian sini seperti kode cash, KTP, kode mobil, dan juga cash tanggal. Untuk tambah cicilan juga sama saja. Ini dipanggil semua. Di sini juga menyambungkannya lewat PHP. Ini kita memanggil datanya lewat ID. Terus ini tanggal, ada button simpan juga. Terus yang ini juga. Terus yang bagian sini juga kita memanggil, kita membuat tanggal ya, tanggal yang tadi. Terus yang buat kredit ini juga kita mengambil data kredit. Ini data-datanya. Itu tadi isi otomatis. Ini dia bakal mengambil yang dari add cicilan ke jumlah cicilan, sisa ke, dan juga sisa cicilannya ke sisa harga, sisa ke list, baik kredit dan juga cicilan ke list. Dan yang terakhir ada simpan data. Ini juga sama saja. Jika berhasil disimpan, maka dia bakal muncul teks data berhasil disimpan. Dan dia bakalan tersimpannya di bagian sini ya. Dan yang terakhir ditambah kredit juga sama saja. Yang ini kita panggil semua dari edit text, spinner, button, dan juga array listnya. Ini juga kita sambungin juga dari PHP-nya ke sini. Terus yang di sini kita sambunginnya lewat ID kita carinya. Terus untuk satunya yang show the picker. Ini sama seperti tadi itu kita membuat tanggalnya ya. Terus ada yang pembeli. Ini kita mengambil datanya dari pembeli. Oke. Terus ada juga lot mobil. Kita mengambil datanya dari mobil. Terus ada lot paket. Itu kita mengambil data dari paket.
Dan yang terakhir ada hitung cicilan. Ini dia sistemnya seperti radarnya itu seperti harga dikali DP persen dibagi 100, sama hutangnya harga dikurang DP rupiah, sama bunganya juga hutang dikali BNG dibagi 100 bisa dibagi 12 juga. Terus ini juga ada bunga total, yaitu bunga per bulan dikali sama tenor dipilihnya. Terus juga tuh untuk hasilnya di sini lah ya. Bisa tagih simpan data. Itu juga data-datanya juga jika berhasil disimpan maka dia bakalan muncul data yang berhasil disimpan. Lalu maka dia bakalan simpan di sini semua. Dan yang terakhir kita bisa cek dulu atau di bagian PS code-nya atau di bagian tambah cash. Codingannya seperti ini. Kita hanya memasukkan data aja ya dari Android Studio ke database-nya. Foto cicilannya seperti ini. Lalu untuk tambah kreditnya juga sama saja, dia hanya memasukkan datanya dari itu Android Studio ke database. Dan yang terakhir kita bisa coba dulu ini sudah saya run. Oke, di bagian sini jadi tampil seperti ini. Jadi kita bisa lihat juga untuk data yang pembelian cash ini. Jadi kita bisa tambah data. Ini nanti ada kodenya bisa seperti cash 01. Terus ini juga untuk KTP-nya. Terus kode mobil pembeli tersebut. Ini ada 2. Terus data tanggalnya. Jadi kita bisa pilih misalnya seperti tanggal sekarang. Maka dia bakal muncul ya. Terus untuk yang kredit juga sama saja. Jadi kita bisa taruh untuk kode beli cashnya, untuk KTP pembeli, sama untuk paket kredit ini juga. Terus yang terakhir itu untuk kode mobil pembeli tersebut. Di bagian sini juga kita bisa memasang juga untuk tanggal beli cashnya. Kode di sini juga dia bakalan diisi sendiri ya. Dan yang terakhir ada menu data pembelian cicilan. Ini sama saja. Dia pakai kode bayar cicilan, ada kode kreditnya, lalu tanggalnya. Terus ini diurutkan ke berapa ya? Ini diurutkan ketiga. Dan juga ini dari sisa-sisa cicilan dari pembeli tersebut ya. Oke. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan mengenai tambah data cicilan, kredit dan juga cash. Apakah akan saya tutup? Terima kasih.